Secangkir kopi, seuntai percakapan, serangkai kisah. Terjalin di bangku, di sofa empuk, ruang ber-AC. Inilah yang lazim kita temui di sudut-sudut ibu kota. Kopi dan gaya hidup perkotaan seakan tak bisa dipisahkan. Namun saya yakin tak banyak yang tahu kisah serta sejarah yang ada di balik secangkir kopi. Bagaimana peranan Hindia Belanda dalam perkembangan kopi di Indonesia dan bagaimana kondisinya kini? Untuk menyusuri jejak perkembangan kopi di Indonesia, hanya ada satu orang yang cocok untuk memandu saya. Dr. Insinyur Surip Mawardi, seorang peneliti senior di bidang kopi, sekaligus juga guru yang saya hormati. Untuk bertemu dengannya, saya khusus terbang ke Jember, Jawa Timur. Jika tidak sedang sibuk membina petani kopi di seluruh pelosok Indonesia, Pak Surip, begitu saya memanggilnya, dapat ditemui di tempat kerjanya di Pusat Penelitian Kopi dan Kakao Indonesia. Aktif menjadi peneliti sejak tahun 1981, tak terhitung banyaknya karya ilmiah dan jurnal penelitian, khususnya tentang kopi, yang telah beliau publikasikan. Oh, Pak Surip. Aduh, apa kabar Pak? Udah lama Pak nggak ketemu Pak. Halo, baik. Ini lagi ngapain nih Pak? Saya sedang penelitian bunga Aha. untuk persilangan. Oh. Jadi kita membuat persilangan antara tanaman kopi satu dengan yang lain. Maksudnya adalah untuk mendapatkan varietas-varietas unggul baru, yaitu yang rasanya enak, produksinya tinggi, dan tahan terhadap hama dan penyakit. Oh, Ya. saya mau cerita sedikit soal Pak Surip. Dia adalah mungkin salah satu empunya kopi di Indonesia, salah satu pengrajin karena beliau tidak cuma peduli dengan bagaimana menanam, bagaimana rasanya, bagaimana cara merasanya, tapi sampai mendetailkan bahwa daerah ini bagusnya begini dan begini. Dan beliau adalah salah satu guru saya dan saya jujur senang ketemu lagi dengan beliau. Saya bisa belajar banyak dan saya pasti akan nanya banyak banget. Nah, banyak banget yang saya pengen tahu. Nah, Pak, penasaran nih, saya kalau ngelihat Jawa Timur, sejarah kopi gimana sih Pak nyampe sini Pak? Yang saya tahu Belanda kan bawa ke Jakarta nih awalnya nih. Ya. Itu gimana nyampe Jawa Timur ya Pak ya? Ya, jadi waktu itu kan kopi dibawa ke Jakarta tahun 1696. Terus pada saat itu terjadi banjir bandang di Jakarta. Yang di Kedaung gitu ya Yang Pak ya? Kedaung. Gagal. Jadi banjir di Jakarta bukannya sekarang. Kemudian Belanda mendatangkan lagi tahun 1699. Ditanam di sekitar Jatinegara. Dulu namanya Cornelis. Cornelis. Terus sekarang ada situs namanya Pondok Kopi. Itu diduga salah satu tempat penanaman kopi yang pertama. Kemudian kopi dikembangkan di daerah Priangan atau orang Belanda nyebut Prianger kopi. Kemudian merambat ke Jawa Timur. Jadi kalau kopi ke Jawa Timur itu diperkirakan untuk cari tepatnya sangat susah. Itu sekitar pertengahan abad 17. Karena pustaka-pustaka Belanda yang terbit sekitar tahun 1880-an itu sudah menyebutkan penanaman kopi di Pasuruan, di sekitar Mojokerto, kemudian di sekitar Banyuwangi, dan itu mereka sebut dengan Java Coffee. Ya. Ketika kena karat daun itu kan habis tuh Pak katanya Jawa Pak. Betul. Tapi Jawa Timur ada yang selamat. Ya, ini suatu sejarah yang sangat menarik bahwa pada tahun 1878 penyakit karat daun pertama kali menginfeksi kopi Arabica di Jawa. Ya. Dan setelah itu terjadi suatu epidemi atau serangan yang meluas dengan cepat, ya. Sehingga Belanda pada tahun 1900 memasukkan kopi Robusta dari Brussel. Kopi ini berasal dari Kongo karena waktu itu Kongo jajahan Belgia. Oh, jadi Brussel Belgia ya? Betul, bibitnya dibawa ke kebun kopi namanya kebun Semberagung. Itu di daerah Malang Selatan. Nah, setelah tahun 19 itu kopi Arabica ternyata tahan terhadap penyakit karat daun. Akhirnya Robusta Pak? Robusta. Ya, Ya, Robusta. Sudah Robusta berkembang dengan cepat sehingga pada tahun sekitar 1930-an itu banyak kebun-kebun kopi Arabica yang sudah begitu menderita diserang oleh penyakit
Karadaun ya. itu dikonversi menjadi Arabica. Ya. Saya kemari itu tahun 2005 waktu itu, dan Ya. saya belajar banyak di sini, dan buat saya ini adalah satu tempat yang magis. Saya melihat orang mencurahkan perhatian dan cintanya terhadap kopi, dan yuk kita jalan-jalan bareng. Semoga saya bisa memperlihatkan apa yang membuat saya jatuh cinta dan apa yang membuat saya pengen kesini-sini lagi, dan akhirnya saya kembali ke sini. Yuk kita jalan keliling Pak, Ayo, kita liatin. kita Saya pengen lihat lagi tempat-tempat yang Ya. belum saya lihat Pak. Silakan. Yuk. Kecintaan Pak Surip pada sumber daya alam Indonesia, terutama tanaman kopi, telah membawanya menjadi Ketua Kelompok Peneliti Pemuliaan Pusat Penelitian Kopi dan Kakao Indonesia selama 11 tahun. Pusat Penelitian Kopi dan Kakao atau Indonesian Coffee and Cocoa Research Institute adalah lembaga non-profit yang dibentuk oleh pemerintah Belanda pada tahun 1911. Terletak 200 km dari kota Surabaya, pusat penelitian yang awalnya bernama Besukis Protestation pada tahun 1981, lembaga penelitian ini resmi menjadi lembaga mandiri, terpisah dari Institut Pertanian Bogor. Sesuai namanya, lembaga ini bertugas meneliti dan mengembangkan kopi serta kakao. Tak hanya seputar pengembangan tanaman, namun juga pengembangan teknologi serta produk-produk hilir atau komersil. Pak Surip mengajak saya untuk melihat salah satu program pengembangan pertanian terpadu Puslit Koka dengan sistem integrasi ternak dan tanaman pada kebun kopi. Domba-domba ini buat apa nih Pak? Ya, ini kita punya konsep integrasi antara kopi robusta, kemudian tanaman perkebunan seperti karet, kemudian ada lada, kemudian ternak domba. Nah, ternak domba ini fungsinya adalah untuk menghasilkan pupuk seperti ini Pak Adi. Oh, kayak di bawah ini Pupuk ya? organik, betul. Jadi kita membuat pabrik pupuk sendiri ya. Untuk 1 hektar itu cukup 20 domba. Kami di Pusat Penelitian Kopi dan Kakao, filosofi kami adalah produk utama kotoran. Nanti dagingnya limbah. Oh, Supaya ini betul-betul dirawat dengan baik dan nanti ditaruh di pohon kopi. kita emang dilatih untuk menggunakan limbah. Betul. Nah, dengan cara seperti ini, itu berarti pertanian kita sistemnya ramah lingkungan. Iya sih Pak. Betul. Jadi kita punya kamtoro untuk kayu bakar, daunnya untuk pakan ternak. Kemudian ternak akan mengubah daun menjadi pupuk untuk kopi lagi. Jadi siklusnya tertutup, Mas Adi. Ah. Cara membuat pupuk kompos ini tidaklah rumit. Kotoran kambing yang terkumpul akan ditaruh dalam parit untuk kemudian disatukan dengan limbah alam lainnya. Nantinya limbah ini akan didekomposkan. Cuaca dan suhu yang panas bisa mempercepat laju dekomposisi biomasa. Biasanya proses ini berlangsung selama 2 minggu hingga akhirnya kotoran kambing akan berubah menjadi pupuk kompos siap pakai. Saya perhatiin kayaknya banyak sekali lubang-lubang seperti ini ya Pak ya? Nah, lubang ini penting sekali Pak untuk menjaga kesuburan tanah. Jadi ini dibuat rorak atau lubang. Ya. Ini panjangnya 125 cm, lebarnya 40 cm dan lebar 40 cm. Dan ini dibuat tiap tahun bergantian. Ini kebetulan di sini, ini tahun depan di sini, tahun depan di sini lagi, tahun depan di sana. Jadi kopi ini Dikelilingi ya nanti dikelilingi. akhirnya ya Pak ya? Betul. Nah, selain pupuk kandang juga dimasukkan sersah-sersah untuk menjaga humus supaya Sersah itu humus daun-daun kering ya? daun-daun kering, cabang kering, kemudian apa saja yang untuk pupuk itu dimasukkan. Betul, seperti Mas Adi ini. Nah, rorak ini punya fungsi banyak. Yang pertama untuk konservasi air. Bayangkan ini paling tidak berapa liter air
tertahan yang Gitu ya. Kalau ini ribuan berarti untuk menjaga banjir, untuk konservasi air penting sekali. Yang kedua menjaga kesuburan tanah. Dengan cara ini maka tanahnya akan subur, tidak perlu dipupuk dengan pupuk buatan. Dan kalau 1 hektar dengan tanaman seperti ini cukup 20 ekor kambing. Dan ini semua humus akan kembali ke tanah dan tanahnya subur. Dan kalau mau dapat sertifikasi organik nggak usah susah-susah. Nggak usah Emang susah. organik ya Pak ini ya? Saya tambah satu Mas Adi. Apa Pak? Lamtoro ini tanaman leguminis. Jadi dia menambat nitrogen. Jadi daunnya itu kaya nitrogen. Nitrogennya itu sumber untuk protein, protein untuk ternak. Ya. Ternak setelah mengambil protein dikeluarkan lagi ke sini. Ya. Ini akan menjadi pupuk juga untuk lamtoro sehingga terjadi siklus tertutup untuk nitrogen. Itu kenapa ini semacam pabrik pupuk untuk petani. Dan itu bisa dibilang jalan dengan sendirinya ya Pak ya? Jalan sendirinya ya. Yaudah, kita jalan lagi yuk Pak yuk. Ayo. Jadi ingat ya, kalau kebun yang aman, kebunnya dalaman. Selain hewan kambing, Puslit Koka juga mempunyai 11 sapi. Sebagai penghasil pupuk kompos, jika kambing menghasilkan setengah kilo limbah dalam 1 hari, maka sapi mampu menghasilkan limbah 10 kilo untuk 1 ekornya. Sapi-sapi ini juga dimanfaatkan limbah cairnya. Limbah cair sapi akan dialirkan dari kandang ke dalam bak penampungan untuk difermentasikan. Hasilnya adalah biogas serta pupuk organik yang kaya akan kalium, kapur, dan unsur nitrogen. Satu lagi inovasi dari bagian entomologi Puslit Koka, pengendalian hama berbiaya murah. Para petani tidak perlu membeli pestisida yang berbahaya bagi tanaman dan manusia. Cukup mengeluarkan 4.500 untuk membeli hipotan serta botol mineral bekas. Sudah mampu melindungi tanaman dari hama. Wah ini kayak lagi pada berbunga nih Pak. Ya ini padi, kopi. Ini kebetulan baru mulai awal musim hujan. Jadi bunga kopi kalau awal musim hujan itu berbunga. Ini disebut dengan fase lilin putih. Karena bentuknya kayak lilin Pak ya? Lilin dan putih. Besok pagi mekar. Wow. Baunya harum. Pada saat ini kopi tidak ada buah. Sehingga saatnya mengendalikan hama secara terpadu. Pakai benda yang Ini pakai namanya atraktan. Namanya hipotan. Hipotan singkatan dari Hippopotamus atraktan. Saya pikir ini ada hasil inovasi dari Pusat Penelitian Kopi dan Kakao. Ini mekanisme kerjanya begini. Ini atraktan dipasang di tengah. Di sini ada 2 lubang ya. Lubang sini. Nah, nanti ini dikira buah kopi. Maka dia hamanya tertarik, dia terbang, tek gitu, dia nabrak plastiknya hipotan ini, dia terus terjatuh. Nah ini ada cairan, ini adalah cairan deterjen, sabun. deterjen biasa Pak? Deterjen biasa, tidak mahal-mahal. Nah, dan ini adalah sangat mudah, karena apa? Karena ini bekas Minuman dalam kemasan ya? Betul, harga atraktan pun tidak terlalu mahal. Dan ini yang penting dipasang setinggi tanaman kopi, supaya nanti serangganya ini dianggap tanaman kopi. Ya. Yaudah, kita jalan lihat yang lain. Silakan, Pak. yuk. Kita. Dari kebun penelitian, Pak Surip membawa saya menuju lokasi tahap pembibitan terobosan terbaru dari Puslit Koka. Nah, sekarang ini tempat apa nih Pak? Jadi kita akan melihat areal pembibitan kopi kultur jaringan, yaitu dengan teknologi somatik embryogenisis. Secara garis besar, metode kultur jaringan yang dikembangkan oleh Puslit Koka adalah dengan mengambil sampel jaringan dari daun kopi dan membiarkan embrio somatiknya di dalam lab. Setelah melalui aklimatisasi selama 6 bulan, bibit tersebut dipindahkan ke kebun nursery untuk didewasakan. Kalau ini bagian apa ini Pak? Ini adalah lokasi untuk aklimatisasi bibit hasil
somatic embryogenesis, Mas. Jadi bisa dibilang baru kali ini dia dari lab itu kena sama tanah ya Pak ya? Betul, dari lab bertanah. Jadi ini seperti tanaman kecil-kecil sekali. Ini ditanam dengan jarak yang rata. Ya, ini kita aklimati selama 6 bulan. Itu nanti baru dipindah untuk pembesaran. Baru kita kirim ke seluruh Indonesia. Ini kok saya lihat tanamannya semua mirip bentuknya Pak. Emang ini dari biji atau dari tadi Lah, daun kan ya? Ini keunggulan hasil perbanyakan dengan somatic embryogenesis. Karena dengan somatic embryogenesis itu berarti kita memperbanyak tanaman seperti kita menyetek tanaman. Jadi ini diperbanyak secara vegetatif. Jadi ini nanti akan jadi biji yang relatif seragam, tanaman yang relatif seragam, sehingga mutunya kita harapkan lebih seragam dan juga produktivitasnya akan tinggi karena tidak terlalu beragam di lapangan. Bapak kan lihat ini seragam sekali gitu. Jadi bisa dibilang ketika sudah selesai dari sini nanti di akhirnya bisa jadi kopi yang rasanya akan seragam ya Pak ya? Ya, mutunya tidak hanya rasa tapi juga ukuran seragam, nanti cita rasanya kalau goreng juga lebih mudah ya, lebih ya. mudah. Kemudian roaster senang banget roasternya mudah-mudahan. Dan ini merupakan klon yang pertama di Indonesia. Di Indonesia Pak? Di Indonesia, yaitu klon BP klon Andongsari 2K, maaf. Klon Andongsari 2K. K itu artinya klon. Ini pertama di Indonesia dan kemungkinan ini pertama di dunia. Wow. Itu. Ya. Ya, sekarang kita lihat ini sana ada yang lebih besar ya Pak ya? Ayo kita lihat di sana yang lebih besar lagi. Boleh. Ini di bagian yang kayaknya sudah pada besar-besar ya Pak pohonnya? Ya, Pak, ini sudah daerah pembibitan dari aklimatisasi kita pindah di sini. Ini sudah mulai dicabut untuk dikirim. Nah, ini di sini ada yang masih belum dikirim, Pak. Oh, masih padat ya dia ya? Ini masih Pak, ya? padat. Ini kita lihat di sini, ya. Jadi dari sana tadi kecil kita pindah ke sini. Jarak tanamnya 15 kali 15 cm kira-kira ya. Ini dipelihara sekitar 6 bulan. Nah, bibit yang bagus itu adalah siap tanam kalau nanti sudah mulai percabangan. Ya. Jadi kalau ditanam di lapangan sudah mampu bersaing dengan gulma. Nah, kalau ini bisa kita coba cabut satu. Misalnya ini bibitnya bagus sekali. Nah, ini akarnya tunggak ya. Ini ya. Ini punya akar tunggang Mas Adi ya. Ini akar tunggang ya. Jadi seperti tanaman dari biji. Padahal ini tanaman dari somatic embryogenesis. Dari daun tadi ya Pak ya? Ini bibit ini sehat. Nah, ini sudah bercabang. Berarti ini sudah siap panen saatnya untuk ditanam. Nanti dikirim, terus dipetani, nanti siapkan polybag. Ditanam dulu, kita aklimatisasikan lagi selama 2 bulan. Setelah 2 bulan baru bisa dipindah di kebun petani. Tadi kalau nggak salah pas kita jalan kita sempat lihat proses packingnya Pak. Iya. Masih terjadi nggak ya jam segini? Kayak masih ya Pak ya? Kita coba nanti. Bibit-bibit hasil pengembangan puslit koka selanjutnya dikirim ke berbagai penjuru Indonesia untuk digunakan sebagai bibit-bibit kopi di perkebunan rakyat maupun perkebunan swasta.